Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rubiati, Program Studi Manajemen, kelas R004. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perubahan. Definisi perubahan. Perubahan merupakan konsep umum yang berhubungan dengan modifikasi dalam kegiatan, struktur atau akhir dari organisasi atau proses membuat perbedaan dari apa yang telah ada sebelumnya. Perubahan dapat mencakup upaya mencari pengetahuan baru atau menyesuaikan sesuatu yang saat ini diketahui dengan mempertimbangkan informasi baru. Adapun langkah-langkah perubahan menurut teori Kurt-Lewin, yang pertama, pencairan atau unfreezing adalah memotivasi yang kuat untuk beranjak dari keadaan semula dan berubahnya keseimbangan yang ada. Merasa perlu untuk berubah dan berupaya untuk berubah, menyiapkan diri dan siap untuk berubah atau melakukan perubahan. Yang kedua, bergerak atau moving. Bergerak menuju keadaan yang baru atau tingkat pada tahap perkembangan baru karena memiliki cukup informasi serta sikap dan kemampuan untuk berubah, memahami masalah yang dihadapi, dan mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang harus dilakukan. Yang ketiga, pembekuan atau refreezing. Motivasi telah mencapai tingkat atau tahap baru untuk mencapai keseimbangan baru. Tingkat yang baru telah dicapai harus dijaga agar tidak mengalami kemunduran. Langkah-langkah perubahan teori Kotter. Yang pertama, menumbuhkan rasa urgensi. Langkah ini adalah langkah yang menciptakan kebutuhan mendesak atau menumbuhkan rasa urgensi atas perlunya suatu perubahan. Apabila kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu di dalam organisasi menyadari masalah yang ada dan dapat melihat solusi yang dapat memecahkan permasalahan yang terjadi, maka dukungan untuk perubahan akan meningkat. Yang kedua, membentuk koalisi yang kuat. Setelah menciptakan rasa urgensi dan kebutuhan untuk perubahan, kita perlu meyakinkan orang lain untuk bersama-sama melakukan perubahan. Oleh karena itu, kita perlu membangun koalisi untuk membentuk kita mengarahkan orang lain untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, menciptakan visi perubahan. Inisiatif perubahan mungkin sangat rumit dan sering sulit untuk dimengerti atau dipahami oleh semua anggota organisasi, terutama anggota organisasi yang berbeda di hierarki paling bawah organisasi. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Visi perubahan yang telah diciptakan harus dikomunikasikan ke seluruh organisasi agar bisa mendapat dukungan dari semua anggota organisasi. Yang kelima, menghapus ringketangan. Dan yang keenam, ciptakan sasaran jangka pendek. Adapun yang ketujuh, terus membina perubahan yang telah diciptakan. Banyak proses perubahan yang berakhir gagal karena rasa puas diri dan kesuksesan yang dinyatakan terlalu dini. Oleh karena itu, Kotter berpendapat bahwa sangat penting untuk mempertahankan dan memperkuat terus perubahan. Yang terakhir, mengukuhkan perubahan ke dalam budaya. Kunci sukses untuk terjadinya perubahan menjadi baik. Yang pertama, mulai melakukan pembenahan pada diri sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai profesi merupakan titik sentral yang harus dimulai. Yang kedua, memulai dari hal-hal yang paling kecil untuk melakukan perubahan yang besar sehingga mencapai profesionalis. Dan yang terakhir, memanfaatkan kesempatan yang ada. Baiklah, mungkin sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.